Santo. Sore, Pak. Nih saya mendengar Pak Santo nanti akan melakukan coaching, Pak. Iya, insya Allah, Pak. Nah, ya. Nih saya juga dapat tugas. Nah, insya Allah saya nanti menjadi sebagai observer. Oh, Bapak ya, Pak ya. Iya, Oke, Pak. Nah, mungkin sebelum Bapak melakukan itu, saya nanti sebagai observer akan melakukan ya, apakah proses coaching sesuai dengan alur kita, itu dengan pertanyaan yang berbobot dan kesadaran penuh. Iya. Kemudian juga apakah proses coaching yang sudah sesuai dengan prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum melakukan itu juga saya akan melakukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak Santo, yaitu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan saat melakukan itu apa-apa? Tentunya kompetensi yang ingin saya buat adalah bagaimana si coach itu nanti berperan aktif dalam proses coaching. Kemudian juga bagaimana kehadiran atau kesadaran penuh dari si coach itu sendiri saat coaching. Kemudian juga adalah saya coba berusaha untuk menggali dengan pertanyaan berbobot, Pak. Ya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik akan digali dari coaching itu sendiri? Tentunya adalah bagaimana saya menggali permasalahannya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana menggali solusi yang muncul dari dalam dirinya si coaching untuk menyelesaikan masalah yang dia miliki, dan tentunya dengan rasa tanggung jawab bisa menyelesaikan atau melaksanakan solusi dari permasalahan itu sendiri. Oke, saya rasa itu Pak. Dari jawaban Pak Santo juga sudah baik. Mungkin nanti setelah ini saya akan melakukan observernya Pak. Iya, oke Pak, silakan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak. Ya, alhamdulillah saya tadi sudah melihat dari apa yang Pak Santo lakukan, dari Pak Santo sebagai coach, kemudian melakukan coaching di coachingnya sendiri. Sudah bagus Pak Santo dari apa yang telah dilakukan. Cuman saya ingin menanyakan dari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah tercapai atau belum? Ya kalau menurut saya sih sudah saya coba maksimalkan ketercapaiannya, di mana tadi sudah saya lakukan coaching menggali berdasarkan alur kita ya Pak ya, ada tujuan, kemudian saya juga mengidentifikasi, saya coba menanyakan bagaimana rencana aksi dari si coach itu sendiri, dan tentunya melaksanakan apa yang solusi dari permasalahan itu dengan tanggung jawab. Itu rasanya sudah saya coba gali tadi Pak. Oke Pak ya. Oke, memang dari saya melihat yang dilakukan Pak Santo tadi sudah hampir semua mencakup Pak. Cuman karena sebagai saya observernya Pak Santo juga, mungkin saya lebih memberikan saran saja Pak. Oke. Saran mungkin lebih kepada memberikan suasana yang mungkin dia bisa lebih agak lebih bisa mengungkapkan keinginannya sehingga bisa menemukan solusinya. Mungkin seperti apa tadi melihat masih agak-agak yang coachingnya sebagai coachingnya itu masih agak ragu-ragu dengan apa yang ingin dia sampaikan, mungkin gitu. Apakah begitu yang saya jelaskan? Ya, mungkin kadang-kadang kita mungkin kurang sebagai coach itu mungkin kurang menyadari, tapi sangat baik atau terima kasih ya Bapak udah menyampaikan apa yang perlu saya perbaiki ke depannya, karena terkadang kita kurang menyadari apa kurang yang kita lakukan, dan alhamdulillah Bapak sudah memantau saya, dan itu menjadi bahan perbaikan kembali untuk saya untuk ke depannya bisa saya perbaiki, dan mudah-mudahan ke depannya saat saya melakukan coaching kembali saya coba perbaikinya Pak. Insyaallah Pak. Ya, terima kasih Pak Santo, saya rasa cukup dengan apa yang sudah ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih ya Pak ya atas masukannya. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum Bu Sela. Waalaikumsalam Pak Santo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Pak Santo, gini saya mau cerita. Nah, apa nih ceritanya? Jadi gini, untuk pembelajaran matematika ini saya sering banget ngerasa gitu ya, siswanya kayak kurang antusias dan nggak suka gitu belajar di kelas saya. Iya. Kurang banget antusias untuk belajar matematikanya. Jadi kalau untuk masuk ke kelas ya masuk semua. Tapi ketika pembelajaran berlangsung mereka kelihatan banget kurang antusiasnya. Itu kira-kira gimana ya? Oh, jadi seperti itu. Nah, kalau ini maksud dari tujuan Bu Sela, maksudnya kita sharing ini apa nih maksudnya? Pinginnya seperti apa? Pengen sharing aja, mana tahu ada masukan dari Pak Susanto tentang pembelajaran Pak Susanto sendiri gimana gitu kan ya, pendapat.
Oke, Heeh. heeh, iya, ya memang seringkali apalagi nih, matematika ya, anak ini kadang-kadang kan, jadi Iya. momok ya, Bu, ya, matematika itu, eee, umumnya lah anak kurang suka. Nah, yang selama ini Ibu lakukan untuk, anak menjadi antusias belajar matematika apa, Bu? Ya, cari perhatian mereka gitu ya. Mhm, Banyak cara sih biasanya saya variasikan, entah itu dengan pendekatan dengan siswanya, kemudian saya selingi saat lagi ngajar itu. Saya sebenarnya orangnya kaku ya, nggak begitu eh, kayak guru-guru lain masih suka sharing cerita-cerita sama siswa tentang apa ngalor ngidul. Kalau saya itu yang biasanya masuk kelas ngajar gitu ya, nggak yang eh, begitu gitu. Jadi ya kadang saya kadang saya cerita, kasih motivasi, memberikan itu sih yang saya lakukan. mhm. Eh Cuman yang kadang pengen seperti apa ya, ice king gitu ya, atau variasi metode pembelajaran. Cuma karena emang waktunya sempit banget, jadi kadang mau menyiapkan itu tuh takutnya eh, banyak ketinggalan pembelajarannya. Jadi itu Oke, saya eee, takutnya malah ketinggalan. oh iya iya, Bu. Santai santai. Eee, ya kalau ini, Bu, apa, yang selama ini kan Ibu sudah berusaha untuk apa ya, melakukan untuk anak biar antusias saat saat belajar dengan Ibu gitu ya. Pernah nggak Ibu menanyakan dengan siswa, sewaktu, semacam kayak refleksi, kenapa, mereka kok kurang antusias dengan pembelajaran Ibu? Pernah sih saya minta mereka memberikan masukan dan saran gitu ya. Biasanya itu saya lakukan di akhir semester gitu ya. Saya minta mereka menuliskan apa saja masukan yang bisa berikan kepada saya dan untuk ke semester berikutnya kira-kira apa yang harus saya lakukan. Itu sih yang saya itu biasanya mereka ngerasa pelajarannya sulit, membosankan gitu ya. Ibunya menarik tapi pembelajarannya tidak, kadang gitu tulisannya kan. Iya 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 iya. Nah kalau kalau menurut Ibu, kalau kalau sepemikiran Ibu gitu ya, eee, seperti apa sih atau apa sih yang akan Ibu lakukan agar mereka itu lebih antusias? Iya, saya kepikiran sih supaya untuk berikutnya saya mungkin harus lebih menyiapkan lagi, merancang supaya pembelajarannya bisa lebih menarik lagi gitu ya. Cuman belum diterapkan aja. Jadi maunya sih emang setiap mau masuk kelas itu malamnya saya udah menyiapkan rancangan pembelajaran itu, gitu kali ya. Ya. Terus ini mungkin Bu, apa namanya, kadang-kadang kan anak matematika ini kan memang agak-agak apa ya, eksak kakulah ibarat Bu ya. Nah mungkin bisa nggak kalau misalnya, matematika itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya gitu. Pernah nggak terpikir seperti itu Bu? Iya. Iya, saya sering kok menghubungkan. Misalnya saya materi apa yang saya ajar hari ini gitu ya, kayak Mmm, statistik. Misalnya saya ngajar, ini apa sih manfaatnya kita belajar statistik? Jadi saya gali dari anak gitu ya, ngobrol dulu. Nah, kira-kira di statistik ini kalau dalam kehidupan sehari-hari dipakainya dalam bidang apa aja, tahu nggak gitu kayak misalnya. Jadi di awal itu mhm, saya biasanya gali seperti itu dulu ke siswa. mhm, iya iya, Beberapa kali sudah saya lakukan sih yang seperti itu, karena saya sering bilang sama mereka, jika sesuatu itu kita rasa nggak ada manfaatnya, kita emang kurang tertarik gitu iya ya. Tapi iya, ketika betul. kita ngerasain bahwa sesuatu itu ada manfaatnya untuk kita, itu biasanya kita lebih termotivasi aja untuk mempelajarinya gitu saya bilang. Iya, itu mungkin kan kalau menurut saya sih seperti itu, terus kemudian, memang kalau saya sendiri dulu kan waktu belajar matematika memang agak-agak apa ya, boring gitu ya. Nah mungkin, salah satunya mungkin kita punya atau ibu punya trik-trik ya supaya mereka nggak boring atau lebih antusias sih kalau kalau dalam waktu dekat misalnya nih, misalnya, apa, di pemikiran ibu, rencananya apa untuk
untuk yang menurut Ibu ini jitu nih, untuk membuat mereka lebih antusias belajar gitu, matematika? Eee, Mungkin buat, rancangannya diselipkan dengan tampilan video gitu ya, visual, atau mungkin dengan mencoba menerapkan diferensiasi seperti yang sudah kita pelajari Ya, di selama pendidikan CGP, atau mungkin diselipkan juga untuk pengembangan kompetensi KSE-nya gitu kali ya. itu, Pengen bagus coba sekali. begitu sih untuk kedepannya, dan sedang Ras saya pelajari, karena emang belum pernah. iya iya, rasanya sih memang memang, bagus sekali sih kalau kalau bisa terlaksana kan, artinya ini kadang-kadang kan mungkin siswa butuh sesuatu yang berbeda gitu ya. Cuma mungkin Iya, kadang-kadang benar. kita sebagai guru kan karena mungkin kesibukan waktu kita, membaginya memang cukup repot oleh ada kegiatan kita ini kan, kadang-kadang kita mempersiapkan diri untuk belajar supaya, anak itu lebih lebih wow atau lebih berbeda saat, dari biasanya kadang-kadang kita terbatas juga, Bu. Mungkin salah satunya itu sih. Iya. Kalau menurut saya mungkin Ibu bisa mencoba tadi sesuatu yang baru itu sih untuk ini, karena kan tentunya Ibu lebih paham dengan kondisi anak Ibu, tadi kan Ibu, yang lebih memahami. Jadi mungkin, ada kira-kira apa namanya, eee mereka sukanya apa gitu kan. Artinya kan terkait juga Iya. dengan, bakat minat mereka Mm-mm. kemana atau kesenangan mereka ke apa, karena mungkin ada siswa yang, oh hobinya, pembelajaran dalam bentuk video. Nah mungkin segala sesuatu yang bisa dicoba sih supaya mereka lebih Iya, antusias lagi gitu. benar. Heeh, Mm-mm. iya sih Bu, Iya seperti sih, itu. rencananya saya mau coba gitu. Kemudian mungkin saya perencanaan itu saya butuh untuk manajemen waktu karena emang kadang ngajar itu full banget kan ya seharian. Mhm, Terus iya, masih ada kerjaan lain yang saya kerjain sampai rumah betul. kadang udah malam. Jadi Iya, kadang waktunya emang yang kurang. apalagi sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya. Iya. Iya, heeh. Nah, kalau anu, tadi kan Ibu sudah punya rencana bagus tuh untuk membuat membuat, apa, supaya anak antusias. Kira-kira, eee, dari yang kita bicarakan kapan kira-kira Ibu mau coba untuk membuatnya? Ah, ini kayaknya jitu nih, gitu-gitu, Bu. Saya punya rencana sih di semester awal nanti. Kayaknya pas ya waktunya. Karena biasanya di semester awal itu saya udah setiap masuk semester saya udah buat kesepakatan kelas. Mungkin di Mhm. situ saya akan menyelipkan untuk rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan itu apa aja yang bisa dilakukan, persiapan apa aja yang mungkin siswa butuhkan. Itu kali ya. Cuman mungkin di waktu libur-liburan ini saya harus menyiapkan itu. Iya. Kalau sekarang ini sudah ujian ya, Bu, ya? Sedang ujian ya, Bu, ya? Anak-anak? Belum, Oh, hari belum. Selasa. Oh, hari Iya. Selasa, oke, heeh. Ya mudah-mudahan, apa yang Ibu, rencanakan karena kan Ibu yang lebih ini mungkin kalau saya sangat setuju apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa mungkin, ada kalanya kita harus membuat, cara yang berbeda sehingga mereka, "Oh, kok Ibu selama ini seperti ini," kalau kita mungkin caranya monoton mungkin agak mereka boring, "Ah, Iya, seperti ini terus." Nah, mungkin salah satunya benar. dengan cara yang berbeda dan itu tentunya mungkin harus dipersiapkan dari sejak awal dan tadi Ibu berencanakan di semester depan karena ini memang sudah tanggung lah Ibu ya. Iya, Hampir mau selesai insya Allah pembelajaran gitu. semester ini. Semoga, Mhm, semoga iya niatnya terlaksana. iya Emang kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang berbeda jika melakukan hal yang sama ya, Kak iya Santo. iya, itu, betul tuh. Rasanya emang emang seperti itu sih, heeh. Dan ya Mm-mm. mudah-mudahan dengan kita ngobrol-ngobrol ini walaupun mungkin saya nggak bisa ngasih solusi yang, seperti apa, ya mudah-mudahan kita saling sharing ini, jadi termotivasi untuk, berbuat dan mungkin, apa yang Ibu rencanakan itu mudah-mudahan Iya, segera bisa terlaksana dan tentunya harapan Ibu, di awal tadi mungkin harapannya adalah anak lebih antusias belajar, mudah-mudahan ke depannya lebih antusias ya, Bu, ya. Oke. targetnya siswa bisa lebih antusias lagi untuk pembelajaran matematika ke depannya. Iya, oke, mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Iya, Dan amin. heeh, dan apa, anggapan bahwa matematika itu momok enggak, kan sudah didukung sama gurunya yang memang oke gitu kan. Nah, tinggal lagi mungkin tekniknya lagi oke supaya pembelajaran matematika, yang jadi momok itu jadi, oh, pokoknya paling suka. Kapan Ibu, oh matematika, sudah sangat sangat semangat mereka untuk belajarnya, ya, Bu, ya, ke Iya, depannya. pengennya begitu. Ya. Nah, Amin. Semoga kita kedepannya bisa ngobrol-ngobrol dijalankan.
setelah kita ngobrol ini kira-kira ada dampaknya nggak Bu bagi Ibu? Atau biasa aja? Eh, ya ada lah ya, namanya sharing itu biasanya pasti ada ngerasain sesuatu yang berbeda gitu ya dengan perasaan. Di sini yang saya rasakan ya lebih saya bisa lebih menggali yang sebenarnya itu kalau saya lakukan sendiri kadang nggak tergali ya dengan kita melakukan sharing dengan orang lain. Saya jadi tahu apa masukan yang bisa saya dapatkan, kritik dan saran yang bisa saya perbaiki lagi untuk kedepannya. Oke lah, ya seperti itu Bu. Saya sih cuma apa ya, gali aja dari Ibu karena saya yakin Ibu agar bisa lebih baik ke depannya dan saya yakin apa rencana Bu ke depannya coba untuk ditindaklanjuti atau direncanakan aksinya ya mudah-mudahan berhasil dan ya dengan rencana Ibu ya Bu ya. Iya, benar Pak. Oke, Baik, terima kasih Pak Santo. ada yang mau disampaikan lagi? Enggak sih, saya rasa cukup. Mas dari Pak Santo tadi benar banget dan kedepannya akan saya coba untuk saya jalankan apa yang sudah saya rancang supaya untuk pembelajaran matematika kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, Thank oke. you. Dan bisa lebih baik ya Bu ya dan Ibu bisa berhasil. Terima kasih. Iya, makasih Pak Santo. Iya. Oke. Terima kasih juga. Oke Bu, assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya tadi sudah melihat dari apa yang Pak Santo lakukan, mulai dari Pak Santo sebagai coach, kemudian melakukan coaching dengan coachingnya sendiri. Sudah bagus Pak Santo dari apa yang telah dilakukan. Cuman saya ingin menanyakan dari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah tercapai atau belum? Ya kalau menurut saya sih sudah saya coba maksimalkan ketercapaiannya, di mana tadi sudah saya lakukan coaching menggali berdasarkan alur cerita ya Pak ya, ada tujuan, kemudian saya juga mengidentifikasi, saya coba menanyakan bagaimana rencana aksi dari si coach itu sendiri dan tentunya melaksanakan apa yang solusi dari permasalahan itu dengan bertanggung jawab. Itu rasanya sudah saya coba gali tadi Pak. Oh gitu Pak ya. Oke, memang dari saya melihat yang dilakukan Pak Santo tadi sudah hampir semua mencakup Pak. Cuman karena sebagai saya observernya Pak Santo juga mungkin saya lebih memberikan saran saja Pak. Oke. Saran masukan mungkin lebih kepada memberikan suasana yang mungkin dia bisa lebih agak lebih bisa mengungkapkan keinginannya sebenarnya bisa menemukan solusinya mungkin seperti apa. Tadi melihat masih agak-agak yang coachingnya sebagai coachingnya itu masih agak ragu-ragu dengan apa yang ingin dia sampaikan mungkin gitu. Apakah begitu yang saya jelaskan? Ya mungkin kadang-kadang kita mungkin kurang sebagai coach itu mungkin kurang menyadari, tapi sangat baik atau terima kasih ya Bapak udah menyampaikan apa yang perlu saya perbaiki ke depannya, karena terkadang kita kurang menyadari apa kurang yang kita lakukan dan alhamdulillah Bapak sudah memantau saya dan itu menjadi bahan perbaikan kembali untuk saya untuk ke depannya bisa saya perbaiki, dan mudah-mudahan ke depannya saat saya melakukan coaching kembali saya coba perbaikinya Pak, insyaallah Pak ya. Terima kasih Pak Santo, saya rasa cukup dengan apa Ya. yang sudah ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak. Ya,